Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geometri Maharani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Petersya Putra Masari. Perkenalkan, nama saya Alfie Amalia. Perkenalkan, nama saya Natania Kalista. Perkenalkan, nama saya Aisyah Balki Zafira Putri Suwarto dari kelas 11 MIPA 1. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah materi hidrokarbon. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon yang dalam makanan huruf C dan juga unsur hidrogen dalam makanan huruf H. Hidrokarbon terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama hidrokarbon alifatik, yang kedua hidrokarbon alisiklik, dan yang ketiga hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatik merupakan hidrokarbon dengan rantai terbuka atau dengan ikatan tertutup ataupun ikatan rangkap. Yang kedua itu adalah hidrokarbon alisiklik yang merupakan hidrokarbon dengan rantai tertutup atau melingkar. Dan yang ketiga itu adalah hidrokarbon aromatik yang merupakan hidrokarbon dengan rantai melingkar dengan ikatan konjungsi. Ini saya akan menyambung materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Sini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa hidrokarbon alfiatik. Ya, pertama itu alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alfiatik jenuh dengan rumus umum CnH2n plus 2. Alkana membentuk deret homolog, yaitu kelompok senyawa dengan rumus umum sama dan bermiripan. Berikut tabel deret homolog alkana dengan rumus molekul, rumus bangun, dan nama dari masing-masing senyawa. Deretan alkana, metana, rumus molekulnya CH4, rumus struktur H, C, H, H, H. C menjadi patokan, H ada yang samping kanan, samping kiri, atas, dan bawah. Kedua yaitu etana, C2H6, rumus molekul CH3 menjadi CH3, dan seterusnya boleh kalian simak di tabel sebelah sini. Itu alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alfiatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Rumus umum alkana adalah CnH2n. Aturan IPUAC dalam penamaan alkena hampir sama dengan alkana, namun dengan beberapa modifikasi aturan berikut. Rantai utama yang dipilih adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nama rantai utama diturunkan dari nama alkana dengan jumlah C sama dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. CH2 sama dengan CH2 etana. CH2 sama dengan CH menjadi CH3 adalah propena. CH2 sama dengan CH menjadi CH2 menjadi CH3 1 kurang butena. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Rumus umum alkuna adalah CnH2n min 2. Aturan UIPAC dalam penamaan alkuna hampir seluruhnya sama dengan alkena. Dalam penamaan alkuna, nama rantai utama yang diturunkan dari alkena dengan jumlah C sama yang memiliki akhiran ena diubah menjadi una. Contohnya, Hc sama dengan Ch, rumus molekulnya C2H2, nama kimianya etuna. Hc sama dengan C min CH2, rumus molekulnya C2H4, nama kimianya propuna. Selanjutnya, kegunaan hidrokarbon pada bidang pangan, propilena glikol. Yang pertama sebagai bahan penyedap rasa, yang kedua pelarut zat warna makanan. Yang kedua, pada bidang papan, polistirena sebagai busa penahan panas yang dipasang pada rumah-rumah yang berada di daerah dingin. Yang ketiga, bidang sandang, polimer digunakan untuk jaket dan sarung tangan. Yang keempat yaitu bidang seni, polipropilena jika dibuat menjadi bahan plastik dapat menjadi berbagai bentuk
yang menarik dan bernilai seni tinggi. Yang kelima yaitu bidang estetika, terpena. Yang pertama sebagai bahan baku minyak wangi, yang kedua dapat menghasilkan aroma bunga mawar dan lavender. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang minyak bumi. Jadi minyak bumi adalah campuran dari berbagai jenis hidrokarbon dengan sedikit senyawa nitrogen dan belerang atau sulfur. Terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan hewan dan tumbuhan yang tertimbun di dalam lapisan kerak bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu disebut bahan bakar fosil. Nah, minyak yang diperoleh dari tambang atau minyak mentah itu belum bisa dipakai sebagai bahan bakar. Jadi, minyak mentah harus dimurnikan dengan cara distilasi bertingkat atau pemisahan berdasarkan titik didih. Lanjut ke fraksi-fraksi minyak bumi. Yang pertama itu ada fraksi gas dengan atom karbon 1 sampai 1 atom karbon sampai 4 atom karbon. Nah, fraksi gas ini digunakan untuk bahan bakar gas seperti LPG dan LNG. Nah, titik didihnya ini di bawah 40 derajat Celcius. Yang kedua ada fraksi bensin. Nah, fraksi bensin ini ada 2, yang untuk pelarut dalam laboratorium dengan 5-7 atom karbon, titik didihnya 40 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Yang kedua untuk bahan bakar motor dengan 7-8 atom karbon dengan titik didih 70 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Yang ketiga ada fraksi minyak tanah dengan 9-14 atom karbon. Fraksi minyak tanah ini digunakan untuk bahan bakar dan lampu penerangan. Nah, titik didihnya 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Yang keempat, ada fraksi minyak diesel dengan 14-16 atom karbon. Nah, fraksi minyak diesel ini digunakan untuk bahan bakar mesin diesel atau solar dengan titik didihnya 300-350 derajat Celcius. Yang terakhir atau yang kelima, ada fraksi residu. Nah, fraksi residu ini digunakan untuk minyak pelunas dengan atom karbon dengan 17-20 atom karbon. Titik didihnya 350 derajat Celcius. Bisa juga untuk membuat lilin dengan 21-24 atom karbon. Titik didihnya lebih dari 350 derajat Celcius. Dan untuk pembuatan aspal dengan atom karbon 25 ke atas. Nah, titik didih untuk buat aspal ini lebih dari 350 derajat Celcius. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Tania. Minyak mentah, titik didihnya minus 40 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius biasanya terdapat pada LPG. Distilasi 0 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius biasanya terdapat pada bensin ringan. Sisa 1, destilasi 70 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius biasanya terdapat pada bensin. Sisa 2, distilasinya 140 derajat Celcius sampai 180 Celcius biasanya terdapat pada nafta. Sisa ketiga, distilasinya 180 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius biasanya terdapat pada kerosin. Sisa keempat, distilasinya 250 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius biasanya terdapat pada solar. Sisa kelima, distilasinya 350 derajat Celcius biasanya terdapat pada minyak pelumas. Sisa keenamnya terdapat pada parafin, lilin, dan aspal. Fraksi bensin, sifat anti Knox, dinyatakan sebagai angka oktan. Angka oktan adalah sifat ketahanan bahan bakar untuk tidak terbakar sendiri karena tekanan dan temperatur. Angka oktan juga menunjukkan mutu bahan bakar bensin dan menunjukkan jumlah senyawa isooktan dalam bensin. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf.
Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.